Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila dengan NIM 208124053. Di sini saya ditugaskan untuk memaparkan tentang makalah yaitu syarat khusus karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Haji Andi Asrianti SS MPD. Yang pertama itu ada aturan khusus saat kita menulis karya tulis ilmiah. Syarat ini mencakup ajuan pokok saat kita menulis karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama itu ada keaslian penulisan dan bebas dari plagiarisme. Maksud dari keaslian tulisan dan bebas dari plagiarisme seperti tulisan harus bersifat orisinal, bukan hasil salinan, serta disusun berdasarkan ide, analisis, dan hasil penelitian. Namun semua hasil kutipan dan referensi wajib dicantumkan dengan benar dan sesuai dengan standar situasi. Yang kedua itu ada yang dimaksud dengan struktur tulisan yang sistematis dan logis. Nah, maksud dari struktur tulisan yang sistematis dan logis seperti karya ilmiah wajib menggunakan struktur baku seperti pendahuluan, kajian teori, metodologi, atau pembahasan dan kesimpulan. Selain itu, susunan harus disusun secara logis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami alur penulis. Nah, yang ketiga itu ada sesuai dengan kaidah EYD. Maksud dari sesuai dengan kaidah EYD yaitu syarat karya tulis ilmiah adalah perlunya menggunakan kata kaidah EYD. Dalam menulis karya tulis ilmiah, kita harus menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya itu seperti kita tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa gaul seperti yang saat ini ramai digunakan oleh anak-anak muda di Indonesia. Nah, yang kedua itu pentingnya mengikuti aturan khusus dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pentingnya mengikuti aturan khusus dalam penulisan karya tulis ilmiah. Mengikuti aturan penulisan karya tulis ilmiah adalah bagian dari tanggung jawab penulis untuk menjaga profesionalisme dan mempermudah proses penerimaan di jurnal ilmiah. Syaratnya yaitu yang pertama ada standar kualitas. Standar kualitas karya ilmiah mengikuti aturan dalam penulisan karya ilmiah yang sangat penting untuk menjaga kualitas dan integritas tulisan. Karya ilmiah yang disusun dengan mengikuti pedoman penulisan yang berlaku akan lebih kredibel dan dapat bertanggungjawabkan baik dalam hal metodologi yang digunakan maupun hasil yang telah diperoleh. Penulisan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan akan menunjukkan bahwa penulisan memahami dan menghormati aturan ilmiah, baik berlaku serta menjaga objektivitas dan keakuratan data yang disajikan. Integritas akademik sangat penting dalam dunia penelitian karena dapat membangun kepercayaan antara ilmuwan dan masyarakat. Adapun yang kedua itu meningkatkan pemahaman kejelasan. Nah, meningkatkan pemahaman kejelasan yaitu dengan mengikuti aturan penulis yang sangat tepat. Penulis akan memastikan bahwa setiap bagian dalam karya tulis ilmiah, mulai dari latar belakang, tujuan penelitian, metodologi, hingga kesimpulan, disampaikan dengan cara mudah dipahami. Hal ini tidak hanya membantu pembaca untuk mengerti isi karya ilmiah, tetapi juga memastikan bahwa tulisan tersebut memiliki keaslian yang sesuai dengan standar akademik. Yang ketiga itu ada penerimaan di jurnal ilmiah. Nah, penerimaan di jurnal ilmiah salah satu faktor yang mempengaruhi diterimanya karya ilmiah oleh jurnal adalah sejauh mana penulis mematuhi pedoman penulisan yang ditetapkan oleh jurnal tersebut. Jurnal ilmiah biasanya memiliki aturan yang ketat mengenai format, gaya penulisan, dan cara pengutipan yang harus diikuti oleh penulis.
Karya ilmiah yang tidak sesuai dengan pedoman ini seringkali akan langsung ditolak. Meskipun isinya berkualitas, aturan penulisan yang baku tidak hanya mencakup format dan struktur tulisan, tetapi juga cara mengutip sumber referensi, penggunaan bahasa, serta panjang dan format dokumen. Nah, yang ketiga itu ada cara memilih sumber referensi yang dapat dipercaya. Dalam penulisan karya ilmiah, memilih sumber referensi yang dapat dipercaya akan memastikan bahwa penelitian dilakukan didasarkan pada informasi yang akan akurat, relevan, dan valid. Yang pertama itu ada sumber referensi primer dan sekunder. Dalam penulisan karya ilmiah penting untuk membedakan antara sumber referensi primer dan sekunder. Sumber referensi primer adalah sumber yang menyajikan data asli atau informasi langsung dari penulisan atau eksperimen yang dilakukan. Contohnya itu seperti dari sumber primer ini termasuk hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, data eksperimen, wawancara langsung, atau survei yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena ini, sumber primer sering kali dianggap lebih kredibel dan lebih dihargai dalam karya ilmiah. Menggunakan sumber primer memungkinkan penulis untuk langsung mengakses informasi. Di sisi lain, sumber sekunder adalah sumber yang menyajikan analisis atau interpretasi dari sumber primer, buku tes yang merangkum hasil penelitian, artikel review yang mengeluas beberapa studi sebelumnya, atau laporan yang menganalisis data dari penelitian lain merupakan contoh dari sumber sekunder. Meskipun sumber sekunder dapat memberikan wawasan yang berguna dan mudah diakses, ia tidak memberikan data langsung sehingga kualitasnya lebih tergantung pada analisis penulis terhadap sumber primer tersebut. Yang kedua itu ada kriteria sumber yang terpercaya. Kriteria sumber yang terpercaya memiliki sumber yang dapat dipercaya merupakan aspek krusial dalam penulisan karya ilmiah. Kualitas referensi yang digunakan akan sangat mempengaruhi hasil penelitian dan validitas kesimpulan yang diambil. Salah satu kriteria utama dalam memilih sumber yang dipercaya adalah reputasi penerbitnya. Proses ini memastikan bahwa artikel yang diterbitkan telah dievaluasi secara ketat oleh ahli. Yang ketiga itu evaluasi keandalan sumber. Evaluasi keandalan sumber adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh penulis untuk memastikan bahwa data atau informasi yang digunakan dalam peneliti memiliki kredibilitas tinggi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi keadaan sumber adalah penulis, tahun terbit, dan kualitas jurnal atau penerbit yang mengeluarkan sumber tersebut. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan tentang materi syarat khusus karya tulis ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.